Topik kita hari ini adalah tentang bilangan berpangkat dan nilai. Mungkin pernah belajar tentang bilangan berpangkat dan nilai. Sama-sama. Tentang Bali, kan tentang bilangan dan menakar. Ya. Bilangan berpangkat dan menakar. Kita bicara bilangan berpangkat. Kita akan membahas tentang pangkat yang pernah kita pelajari dulu di kelas 4 atau di kelas. Nah, fokus pembelajaran kita untuk berpangkat bilangan berdua atau yang menentukan hasil bilangan berdua. Kita fokus ke pangkat 2 dulu, berpangkat 2 dulu. Misal, 1 pangkat 2 berarti 1 kali 1, bukan 1 kali 2. Salah kalau 1 kali 2. Tapi 1 pangkat 2 artinya 1 kali 1. 1. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. 4. Jadi 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. 9. Jadi 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 dengan 25. 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 dan 36. Dengan kata lain, 6 pangkat 2 sama dengan 36. 7 pangkat 2 sama dengan 7 kali 7. Hasilnya 49. 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 8. Sama dengan 64. 9 pangkat 2 sama dengan 9 kali 9. Dengan 81. Dan 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10. Sama dengan 100. Berarti kalau pangkat 2 itu misalnya A pangkat 2 sama dengan A kali A. Jadi bilangan itu dikalikan lagi dengan bilangan itu sendiri. Gitu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi 11 pangkat 2 sama dengan 121. 12 pangkat 2 sama dengan 144. 13 pangkat 2 sama dengan 169, 14 pangkat 2 sama dengan 196, 15 pangkat 2 sama dengan 225, 16 pangkat 2 sama dengan 256, 17 pangkat 2 sama dengan 289, 18 pangkat 2 sama dengan 324. 19 pangkat 2 sama dengan 361 dan 20 pangkat 2 sama dengan 400. Nah, untuk kelas 6 ini anak-anak wajib menghafalkan hasil bilangan pangkat 2 ini. Misal nih, 5 pangkat 2, tek, 25. 9 pangkat 2, tek, 81. 15 pangkat 2, 225. Jadi tidak boleh, bukan tidak boleh ya, tapi Bu Muar dan Pak Fian sarankan harus hafal. Jangan sampai besok pada saat ujian 4 pangkat 2 masih bingung, 4 kali 4 berapa. Misal 11 pangkat 2 masih tidak hafal, harus menghitung 11 kali 11 sama dengan 131. Kenapa Bu Muar dan Pak Fian mengharuskan anak-anak hafal bilangan berpangkat 2 setidaknya dari 1 sampai 20 karena untuk menghemat waktu. Nah,
Bumar dan Pak Fian ingatkan kembali bahwa satu soal itu anak-anak hanya mendapatkan 3 menit untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal tersebut. Nah, kalau anak-anak tidak hafal, ya anak-anak akan menghabiskan banyak waktu untuk menghitung angka-angka yang sebenarnya anak-anak tuh bisa cicil sampai cicil dari hari ini untuk menghafalkan. Itu nggih. Jadi Bu Mawar dan Pak Fian wajibkan agar anak-anak hafal bilangan berpangkat 2 dari bilangan 1 sampai 20. Setidaknya ini 1 sampai 20. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya hari Senin minggu depan atau Fitcon terkait bilangan berpangkat dan menarik akar ini, Bu Mawar ingin semuanya sudah hafal. Tidak menunggu besok-besok menghafalnya, tapi harus dihafalkan 1 sampai 20 ini. Nah, anak-anak, hasil bilangan berpangkat 2 tadi, misalnya 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 sampai 400 ini disebut bilangan kuadrat. Ya, Bu Mawar ulangi, hasil dari bilangan berpangkat 2 ini bisa kita sebut dengan bilangan kuadrat. Gitu ya. Nah, itu bilangan berpangkat 2. Nah, sekarang Bu Mawar akan mengajarkan bagaimana cara cepat menghitung pangkat 2 untuk bilangan dengan satuan 5. Misal, 15 pangkat 2. Ini kan satuannya 5. 45 pangkat 2. Satuannya 5. 85 pangkat 2. Satuannya 5. Nah, untuk bilangan-bilangan yang satuannya 5, kita bisa menghitung pangkat 2 ini dengan cara cepat. Nah, contoh 15 pangkat 2. Kalau satuannya 5, itu hasilnya pasti 2 angka di belakang koma. Itu pasti 25. Itu pasti. Nah, sekarang kita fokus ke yang satu ini. Nah, sekarang 1 itu kakaknya angka berapa? Bilangan berapa? 2 kan? 2 kan? Nah, 2 ini sama 1 ini dikalikan. 1 kali 2, 2. Berarti di sini benar kalau pakai angka ini. Berarti ini 2. Berarti jawabannya sama dengan 25. Gitu. Gitu ya. Contoh lain lagi. 45 pangkat 2. Oke, pin dulu. Karena ini akhirannya 5, pasti hasil akhirnya bilangan 25. Angka 25. Nah, sekarang kita fokus ke 4 ini. 4 itu kakaknya 5. Udah dikalikan aja. 4 kali 5. 20. Ya kan 4 kali 5 sama dengan 20. Hasilnya berapa? Sama dengan, ya udah digabungkan aja angkanya membentuk bilangan 2025. Sekarang contoh yang ketiga. 85 pangkat 2. Ini satuannya 5, berarti pasti hasilnya 25. Ya, 2 digit terakhir pasti 25. Kemudian kita fokus ke 8 itu kakaknya 9. Udah ditambahkan. 8 kali 9 sama dengan 72.
hasilnya sama dengan 7, 2, 2, 5. Coba kalau anak-anak tidak cek, kalau anak-anak mau membuktikan, coba cek menggunakan perkalian bersusun. Perkalian bersusun, coba 45 kali 45, apakah betul jawabannya 2025? 85 pangkat 2, apakah betul jawabannya 7225? Coba ceknya anak-anaknya, apakah betul atau tidak dengan ketika kita menghitung dengan cara cepat seperti ini. Nah, anak-anak, ini tadi kan Bungar sudah memberikan bilangan berpangkat 2 dari 1 sampai 20, kemudian bilangan berpangkat 2 untuk bilangan dengan satuan 5. Nah, sekarang bilangan-bilangan lainnya bagaimana Bu Mawar yang lebih dari 20, kemudian yang satuannya bukan 5. Nah, caranya ya manual. Misal di sini pakainya misal pertanyaannya itu berapa ya? 21 pangkat 2. Ya, mau nggak mau kita harus menghitung 21 kali 21. Ya, pakailah bersusun. Perkalian bersusun 21 kali 21. 1, ini 2 kali 1, 2, ini 2, 2 kali 2, berarti 1, 4, 4. Berarti ini 4, 1. Gitu, manual. 56 pangkat 2. Bilangan kuadratnya berapa ya? Ya udah tadi kita harus hitung 56 kali 56 sama dengan ya udah 56 kali 56. 6 kali 6 36. 5 kali 6 30 berarti ini 3. 6 kali 6 3 25 25 berarti ini 2 8. 6 3 berarti 3 1 3 6. Begini, ya mau nggak mau harus kita hitung manual ya, kecuali yang tadi satuannya bilangan dengan satuan 5, kita bisa menghitung dengan cara cepat. Nah, kalau bilangan-bilangan yang lainnya ya harus kita hitung manual. Tapi setidaknya untuk bilangan 1 sampai 20 anak-anak itu sudah hafal, jadi tidak perlu menghitung manual seperti ini. Itu ya anak-anak untuk bilangan berpangkat 2. Oke, Bumar harap anak-anak sudah jelas untuk yang bilangan berpangkat 2. Oke, baik. Lanjut aja. Ini Bumar clearkan. Lanjut saja. Sekarang untuk yang B, menentukan hasil bilangan berpangkat 3. Nah, bilangan berpangkat 3. Seperti tadi bilangan berpangkat 2, misal 1 pangkat 3, itu berarti 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi bukan 1 kali 3, bukan, tapi 1 kali bilangan ini sendiri berarti kali 1 lagi, kali bilangan ini sendiri kali 1 lagi sama dengan 1. 2 pangkat 3, bukan 2 kali 3 di sini salah, tetapi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. 4 pangkat 3 sama dengan 64. 5 pangkat 3 sama dengan 125. 6 pangkat 3 sama dengan 216. 7 pangkat 3 sama dengan 343. 8 pangkat 3 sama dengan 512. 9 pangkat 3 sama dengan 729. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Dari 10 kali 10 kali 10. Nah, untuk bilangan berpangkat 3, anak-anak wajib hafal bilangan berpangkat 3 dari bilangan 1 sampai 10. Gitu. Untuk menghemat waktu besok ketika anak-anak diminta untuk mengerjakan
soal terkait bilangan berpangkat 3. Nah, selain dari 1 sampai bilangan 1 sampai 10, nah anak-anak harus menghitung manual. Misal 12 pangkat 3. Ya, 12 kali 12 kali 12 dihitung pakai perkalian bersusun. Gitu ya. Nah, bilangan 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, dan seterusnya, itu disebut bilangan kubik. Mengulangi ya, hasil bilangan pangkat 3 ini disebut bilangan kubik. Kalau pangkat 2 disebut bilangan kuadrat, tapi kalau hasil bilangan berpangkat 3 disebut bilangan kubik. Gitu. Nah, ini tidak ada cara cepat. Jadi anak-anak harus menghitung ulang. Bukan menghitung secara manual bilangan berpangkat 3. Ya. Nah, sekarang tugas. Ini nanti akan Bumar dan Pak Fian upload di kantong tugas. Ada 5 soal terkait untuk bilangan berpangkat 2 dan bilangan berpangkat 3. Contoh 21 pangkat 3. Nah, anak mengerjakannya nggak boleh langsung, ya, tetapi ditulis di sini. Misal di sini 21 pangkat 3 itu berarti 21 kali 21 kali 21. Berapa? Ya dihitung manual, 21 kali 21. Tadi 1, 2, ini 2, 4, ini 4, 4, 1. Dikalikan 21 lagi. Kali. Ini berarti 1, 4, 4. Ini 2. 8, 8. Berarti hasilnya 1, 6, 12, 9. Berarti 97.261. Begini. Terus begini. Tidak boleh 15 pangkat 2. Langsung berapa? Enggak. Tapi tolong nanti gunakan langkah-langkahnya. Ya. Jangan lupa untuk 65 pangkat 2 menggunakan cara cepat nanti. Karena saat bilang satuannya 5. Biar menghemat waktu. Begitu ya anak-anak. Nanti tolong selesaikan tugas A di kantong tugas. Gitu. Sekarang kita ke subbab berikutnya, yaitu ini menarik akar, ya, menarik akar untuk pangkat 2 misalnya. Ini lembar ganti. Menarik akar 2 berat atau nah, sekarang untuk menarik akar bilangan kuadrat dulu. Nah, kalau anak-anak sudah hafal 1 sampai 20 bilangan berpangkat 2 dari bilangan 1 sampai 20 itu gampang banget. Misal nih, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ketika ditanya akar dari 4 sama dengan, ya udah karena anak sudah hafal, akar dari 4 sama dengan 2. 11 pangkat 2 sama dengan 121. Nah, akar dari 121 sama dengan berapa? Karena anak-anak sudah familiar atau akrab dengan angka 121. Oh, ini hasilnya dari akar dari 121 sama dengan 11. Tek, gitu loh. Jadi ketika anak-anak sudah hafal bilangan berpangkat 2 tadi, 1 sampai 20, ketika anak-anak menjumpai soal yang hasil bilangan yang bilangan kuadratnya yang sudah dihafalkan, jadi anak-anak itu langsung cepat, tidak usah mencari-cari. Nah, bagaimana jika anak-anak menjumpai soal dan bilangan kuadratnya itu sangat besar? Contohnya di sini 1000 akar dari 1500.
Ya, akar dari 1521. Caranya bagaimana? Nah, anak perhatikan langkah-langkah dari bilangan kuadrat. Ini sebenarnya langkah-langkahnya agak panjang. Tetapi ketika anak-anak sudah akrab dengan langkah-langkahnya, terus pasti gampang sekali. Karena Bimo dan Pak Fian juga menggunakan ini dan sangat menghemat waktu. Nah, fokus ya sekarang. Akar dari 1521 caranya. Karena ini menarik akar dari bilangan kuadrat, di sini kan tidak ada angka 3, 4, 5 ya, berarti ini akar dari bilangan kuadrat. 1521 caranya, anak-anak ini langkah pertama yaitu karena ini bilangan kuadrat berarti kan pangkat 2. Berarti langkah pertama coretlah 2 angka dari kanan. Coret gitu. Hiraukan dulu. Sekarang fokuslah di angka 15. Nah, sekarang dari angka 15 ini, anak-anak tentukan bilangan kuadrat terdekat dengan bilangan yang tidak dicoret ini, tetapi tidak boleh lebih besar. Nah, anak-anak kembali ke tadi, kehafalan tadi itu. 1 pangkat 2 sama dengan 1 sampai 20, pangkat 2 sama dengan 400. Nah, 15 ini itu letaknya dari mana? Dari bilangan kuadrat ya, kita bicara tentang bilangan kuadrat. Oh, 15 itu letaknya di sini loh. Antara 9 dan 16. 9 dan 16. Nah, anak-anak pilihlah bilangan kuadrat yang terdekat, berarti kan ini ya tadi ya 9 sampai 16, tapi tidak boleh lebih besar dari angka 15 ini. Nah, kalau kita pilih 16 kan lebih besar daripada angka 15 yang tersedia ini. Nah, berarti jangan pilih yang 16, tapi pilihlah 9. Berarti 9 itu ditulis di sini. Nah, 9 ini tadi hasil dari pangkat 2 dari bilangan berapa? Oh, 9 ini hasil dari pangkat 2 bilangan 3. Tulislah 3 di sini. Paham ya? Paham ya? Nah, sekarang kemudian langkah berikutnya, yang ini tadi, 9 tadi, kurangi. 15 kurang 9 itu 6. Kita simpan dulu. Nah, kemudian langkah berikutnya kita fokus ke bilangan 1 ini. Nah, 1 ini itu kita lihat bilangan kuadrat. Yang satuannya berakhir dengan angka 1 kan, 1 ini sama ini. Ini loh, 1. Kita hiraukan yang ini ya, kita hiraukan yang 11 sampai 20. Kuncinya itu yang 1 sampai 10 ini. Bilangan 1 sampai 10 ini. Kan 1 dan 81. Ya kan? Nah, sekarang 1 dan 81 ini hasil dari pangkat 2 bilangan apa? Nah, 1 ini kan dari 1. Kita tulis di sini. 81 ini hasil dari pangkat 2 dari bilangan 9. Kita tulis di sini. Nah, yang dipakai yang mana? 1 atau 9? Pilih salah satu. Nggak boleh dua-duanya. Nah, caranya milih gimana, Benar? Kita lihat dari sisa tadi ini. Sisanya kan 6. Nah, kita bandingkan dengan bilangan pertama hasilnya. 6 sama 3 itu lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar kan? Lebih besar. Nah,
lebih besar ini kita pakai untuk menentukan 1 atau 9. 1 dan 9 itu yang lebih besar yang mana? 9 kan? Berarti yang dipakai ini 9. Berarti hasil dari akar dari bilangan kuadrat 1521 itu sama dengan 39. Bukan 31. Gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Bunda ulangi. Langkah pertama, karena ini akar dari bilangan kuadrat, kan akar 2 tuh, berarti coret 2 angka dari kanan. Kemudian fokuslah ke bilangan yang tidak dicoret ini, kan 15. Nah 15 itu carilah bilangan kuadrat terdekat dengan bilangan yang tidak dicoret. Jadi kan 15 itu kan asalnya dari antara 9 sampai 16. Nah 9 sampai 16 ini jangan pilih 16 karena 16 itu lebih besar daripada angka yang 15 ini. Berarti pilihlah 9. Tulis 9 di sini. Nah 9 itu hasil dari pangkat 2 bilangan 3. Tulis di sini bilangan 3. Kemudian 15 dikurangi 9 hasilnya. Nah untuk menentukan satuannya kita fokus di angka terakhir ini 1. 1 itu hasil dari pangkat 2 hasil dari pangkat 2 1 sama 9 karena ini hasilnya 1 pangkat 2 1 9 pangkat 2 81. Nah kita pakai yang bilangannya ini 1 dan 9, ditulis 1 dan 9 mana yang terpakai. Nah kita bandingkan aja sisanya dengan hasil pertama tadi, angka pertama tadi 6 itu lebih besar daripada 3. Nah, kata lebih besar ini kita pakai untuk menentukan satuan mana yang terpakai. 1 sama 9 itu lebih besar mana? 9 berarti 39. Coba cek, benar enggak? 39 kali 39 itu 1521. Ya anak-anak? Oke, lanjut. Ini, seperti langkah tadi. Langkah pertama, coret 75. Nah, sekarang kita fokus ke 153. Cari 153 itu di mana? Oh, lewat. Oh, ada di sini. Di sini. Nah, yang kita pakai yang mana? Yang lebih kecil, 144. Tulis di sini 144. Dikurangi. Nah, 144 tadi itu hasil dari pangkat 2 bilangan apa? 144 itu hasil dari pangkat 2 dari bilangan 12. Tulis 12 di sini. Nah, kemudian ini dikurangi. 13 kurangi 4 itu 9 ya. Nah, dikurangi 9. Nah, 9, angka 9 ini kita simpan dulu. Sekarang fokus ke satuan. Satuannya itu berakhir dengan angka 6 atau bilangan 6. 6 itu ini benar hapus. Oke. 6 itu tuh berarti hasil dari ini 6, ini berarti yang kita pakai. 6 ini yang 16 ini dari 4, dari bilangan 4. Ini dari bilangan 6. Nah, yang dipakai yang mana? 4 atau 6? Nah, sekarang kita bandingkan dulu. 9 dan 12. 9 dan 12 itu, 9 itu lebih kecil atau lebih besar dari 12? Lebih kecil kan anak-anak? Lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil, berarti kita juga milih 4 dan 6 itu mana yang lebih kecil? Oh, 4. Bukan 6. Berarti hasilnya yaitu ini kan 12, tulis di sini 12, sama ini kita pakai 4. Berarti akar dari bilangan kuadrat 15.376 itu 100. Itu ya anak-anak. Ini
cara untuk menarik akar bilangan kuadrat. Oke, begini langkah-langkahnya agak panjang, tetapi kalau anak-anak sudah akrab dengan langkah-langkahnya pasti akan lebih cepat. Gitu ya anak-anak, ini cara dari menarik akar bilangan kuadrat. Kita lanjut untuk menarik akar bilangan kubik. Oke, bilangan kubik. Oke. Menarik akar bilangan kubik. Seperti tadi, ketika anak sudah hafal itu langsung. Misalnya 6 pangkat 3 kan 216. Nah, kebalikannya dari akar pangkat 3 dari 216 sama dengan 6. Gitu, kebalikannya. 9 pangkat 3 kan 729. Berarti akar pangkat 3 dari 729 sama dengan 9. Enak. Nah, sekarang bagaimana kalau angka-angka besar seperti ini? Nah, untuk menarik akar bilangan kubik, caranya itu jauh lebih gampang atau jauh lebih simpel dari menarik akar bilangan kuadrat. Nah, tapi anak-anak harus syaratnya satu dulu, hafal pasangan untuk satuan hasil dari menarik akar bilangan kubik. Ini sudah berwarna merah-merah ini ya, anak-anak harus hafal. Nah, dari 1 sampai 0 ini, itu sebenarnya sebagian besar hasilnya sama. Misalnya pasangannya 1, pasangannya 1, 4 pasangannya 4, 5 pasangannya 5, 6 pasangannya 6, 9 pasangannya 9, 0 pasangannya 0. Yang berbeda itu 2 dan 3, 2, 3, 7, 8. Nah, 2 itu pasangannya 8, 3 itu pasangannya 7. Berarti 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7, dan kebalikannya 7 pasangannya 3, 8 pasangannya 2. Kalau anak-anak sudah hafal dengan pasangan ini, pasti anak-anak akan mampu menarik akar bilangan kubik dengan cepat. Caranya bagaimana? Sekarang perhatikan cara langkah-langkah dari Bu Mawar. Lihat. Langkah pertama. Karena ini pangkat 3, ini kita coret 3 angka dari kanan. 1, 2, 3 dari ini coret. Itu kok ada sini. Kita coret. Tuh. Kita fokus ke 12. 12 ini hasil pangkat 3 dari bilangan apa? Nah, kita lihat tadi 12 itu kan di sini tengah-tengah di sini ya. Tengah-tengah sini ya. Nah, kita pakai yang lebih kecil 8. Nah, 8 ini hasil pangkat 3 dari 2. Berarti tulislah 2. Jangan 3. Kalau 3 ini kan 27. 27 itu lebih kegedean, lebih besar daripada 12. Nggak boleh. Baru kita pakai yang pokoknya lebih kecil. 2. Udah ya. Nah, sekarang satuannya apa? Nah, kita tuh di sini satuannya apa? Nah, kita lihat 7. 7 itu pasangannya apa? 7 pasangannya 3. Berarti tulislah 3. Sudah deh, selesai. Berarti hasilnya sama. Berarti hasilnya sama dengan 23. Gitu. Gampang ya. Nah, sekarang coba bilangan kubik yang lainnya. Akar pangkat 3 dari 681.472. Nah, kita gunakan cara cepat tadi. Langkah pertama yaitu coret 3 angka dari kanan. Kemudian kita fokus ke bilangan ini 681. Nanti kita pasti mendapatkan 2 angka di sini. 681 itu tuh hasil dari mana? Nah, kalau anak-anak nggak hafal tadi, pasti pusing sendiri, ya kan? Makanya Bu Mawar dan Pak Fian ingin anak-anak tuh hafal. 681 itu kan
dari sini. Ya kan? Bilangan itu kan ambil antara ini. Nah, kita pilih yang lebih kecil, 512. Nah, 512 itu hasil dari pangkat 3 bilangan 8. Nah, kita tulis 8 di sini. Nah, setelah itu kita sekarang mencari satuannya. Nah, satuannya berapa? Kita menggunakan pasangan. Nah, kita pakai satuannya ini 2. 2 ini pasangannya berapa? 2 pasangannya 8. Ya udah tulis 8. Tuh. Selesai deh. Berarti hasil akar pangkat 3 dari 681.472 itu 8. Sekarang silahkan cek pakai perkalian bersusun apakah 88 pangkat 3 itu benar 8, apakah benar 681.472. Apakah benar? Anak-anak bisa membuktikan sendiri. Ya. Nah, anak-anak, begitulah caranya menarik akar dari bilangan kuadrat dan bilangan kubik. Untuk tugas ya, berharap ini semua sudah paham. Kalau belum nanti bisa melihat kembali videonya, diulang-ulang. Setelah anak-anak paham, ini clear dulu. Anak-anak nanti di kantong tugas akan mendapatkan 4 tugas untuk tugas B yang menarik akar. 1, 2 itu terkait bilangan kuadrat, menarik akar bilangan kuadrat. Nomor 3, 4 ini menarik akar bilangan kubik. Begitu ya anak-anak caranya. Hari ini kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat dan menarik akar. Mbak Fia harap anak-anak sudah paham cara mencari bilangan berpangkat dan menarik akar. Karena ini basic atau dasar anak-anak dalam menyelesaikan soal terkait bilangan berpangkat dan menarik akar. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak paham. Tetap semangat ya anak-anak dan salam sehat selalu. Dadah.